Jika Al-Quran hanya menjiplak Bible, mengapa Al-Quran justru mengoreksi kesalahan Bible, memuliakan para nabi, dan menolak Trinitas? Dan jika benar menjiplak, tunjukkan satu saja ayat yang sama persis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tuduhan paling sering diarahkan kepada Islam adalah Al-Quran hanyalah jiplakan dari Bible. Tuduhan ini sering diulang, tapi jarang diuji secara ilmiah. Dalam video ini, kita akan membongkar cacat logika tuduhan tersebut, menunjukkan perbedaan mendasar Quran dan Bible, menjelaskan fungsi Al-Quran sebagai korektor, bukan peniru, mengajukan tantangan terbuka ilmiah. Tuduhan jiplakan itu tidak logis secara sejarah. Mari kita mulai dari fakta sejarah. Bible tidak tunggal, banyak versi, banyak manuskrip. Tidak ada Bible standar pada abad ke-7. Bible ditulis dalam bahasa Yunani. Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis. Tidak ada bukti beliau mempelajari manuskrip Yunani atau Latin. Secara historis, tidak ada mekanisme realistis untuk menjiplak. Menuduh Al-Quran menjiplak Bible tanpa bukti historis adalah klaim tanpa dasar. Al-Quran datang tidak menyalin Bible, tapi mengoreksi kerusakan di dalamnya. Ini poin kunci. Jika Al-Quran menjiplak Bible, maka seharusnya mengikuti narasi Bible. Seharusnya mempertahankan teologi Bible. Faktanya justru sebaliknya. Contoh besar, Trinitas. Dalam Bible, berkembang menuju Trinitas. Dalam Al-Quran, menolak keras Trinitas. Janganlah kamu mengatakan 3, Quran Surah An-Nisa 171. Contoh besar, penyaliban. Dalam Bible, Yesus disalib. Dalam Al-Quran, menolak pembunuhan Yesus. Peniru tidak mungkin membantah sumber yang ia tiru. Di dalam Al-Quran, mengangkat derajat para nabi, Bible justru merendahkan. Ini perbedaan fundamental dan fatal. Dalam Bible, Nabi Nuh mabuk, Nabi Lut berzina dengan anaknya, Nabi Daud berzina dan membunuh, Nabi Sulaiman menyembah berhala. Dalam Al-Quran, para nabi dijaga kehormatannya. Tidak ada nabi pemabuk, pezina, atau penyembah berhala. Pertanyaan logis, jika Al-Quran menjiplak Bible, mengapa bagian-bagian ini justru dihapus dan dikoreksi? Ini bukan jiplakan, ini pemurnian. Secara linguistik, Bible berisi narasi sejarah, biografi, surat. Al-Quran sungguh luar biasa, struktur unik, ritme, tantangan sastra. Al-Quran tidak pernah menyalin gaya Bible, menggunakan kronologi Bible. Bahkan Al-Quran menantang, jika kamu ragu, buatlah satu surat saja yang semisal dengannya. Tidak ada kitab jiplakan yang berani memberi tantangan seperti ini. Al-Quran tidak pernah mengklaim sebagai kitab baru tanpa konteks. Ia berkata, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi penjaga atasnya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Artinya, membenarkan wahyu asli, mengoreksi distorsi manusia. Ini bukan klaim jiplakan, tetapi klaim otoritas korektif. Sekarang, kita ajukan tantangan jujur dan ilmiah. Tunjukkan satu ayat Al-Quran yang menjiplak Bible secara teks, struktur, dan makna, tanpa koreksi, tanpa perbedaan teologi. Satu saja. Bukan kisah yang sama, karena sumbernya wahyu yang sama. Bukan nama nabi yang sama, bukan tema moral yang sama, tetapi satu ayat Quran yang benar-benar hasil copy-paste Bible. Tantangan ini belum pernah terjawab dalam 14 abad. Jika Al-Quran mengoreksi Bible, memurnikan tauhid, memuliakan para nabi, menolak inkarnasi dan trinitas, maka tuduhan jiplakan bukanlah argumen ilmiah, melainkan penolakan emosional terhadap kebenaran. Islam tidak datang membawa Tuhan baru, tetapi mengembalikan manusia kepada Tuhan para nabi, tauhid yang murni, akidah yang rasional. Jika bantahan ini mencerahkan, subscribe dan bagikan.
Islam tidak takut diuji karena kebenaran tidak lahir dari jiplakan.